Melindungi diri sendiri juga berarti melindungi keluarga, teman, komunitas, serta masa depan kita. Dapatkan vaksinasi Anda sekarang juga di Klinik Pratama Karya Kasih. Jangan lupa untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Hubungi segera Klinik Pratama Karya Kasih di WhatsApp 0852 8017 5511. Klinik Pratama Karya Kasih melayani dengan kasih dan sukacita. Pneumonia bilateral adalah infeksi pernafasan serius yang menyerang kedua sisi paru-paru secara bersamaan akibat penumpukan cairan di organ paru, sehingga fungsi pernafasan terganggu dan memerlukan penanganan medis intensif. Gejala utama yang harus diwaspadai adalah demam tinggi dan menggigil, kesulitan bernafas hingga sesak, batuk dengan dahak, terkadang dengan darah, nyeri dada saat bernafas atau batuk, kelelahan parah, dan detak jantung cepat. 4 langkah penting pencegahan pneumonia adalah: pertama, cuci tangan secara teratur setelah beraktivitas untuk mencegah infeksi. Kedua, berhenti merokok dan hindari polusi udara. Ketiga, perkuat imun dengan asupan makanan bergizi, olahraga rutin, istirahat cukup, dan hindari stres berlebihan. Keempat, melakukan vaksin influenza dan pneumonia untuk mengurangi resiko infeksi pernafasan. Fakta menunjukkan bahwa 46% kasus fatal pneumonia di Indonesia adalah lansia. Vaksin pneumonia adalah cara terbaik untuk melindungi lansia dari pneumonia. 4 alasan mengapa lansia memerlukan vaksin pneumonia. Pertama, sistem kekebalan tubuh lansia melemah, sehingga lebih mudah terserang penyakit. Kedua, pneumonia dapat berakibat fatal bagi lansia. Ketiga, vaksin pneumonia terbukti aman dan efektif. Keempat, vaksin pneumonia dapat membantu mencegah komplikasi penyakit serius. Jika Anda sudah berumur 50 tahun ke atas, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan rekomendasi vaksin pneumonia. Vaksin pneumonia tersedia di Klinik Pratama Karya Kasih. Herpes zoster merupakan infeksi kulit akut yang terjadi karena reaktivasi virus varicella zoster, yaitu virus yang menyebabkan cacar air. Herpes zoster dikenal juga dengan istilah cacar ular, cacar air, atau dompo. Gejala herpes zoster diawali dengan rasa nyeri pada bagian yang terinfeksi, diikuti dengan bintil-bintil merah, bintil-bintil berisi cairan, kemudian kering berkerak, menderita demam dan merasa lemas. Infeksi akan menyebar secara unilateral, yaitu satu sisi sesuai cabang syaraf yang terinfeksi. Selama 3-4 bulan setelah kulit sembuh, penderita akan mengalami neuralgia pasca herpetik, yaitu rasa nyeri yang bertahan lama, berat, dan terasa menusuk atau terbakar. Fakta menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang berpotensi mengalami herpes zoster. Yang paling beresiko adalah orang yang berusia lebih dari 50 tahun, karena sistem kekebalan tubuh melemah secara alami akibat bertambahnya usia. Selain itu, orang dengan kondisi imunokompromi, yaitu orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah karena penyakit atau pengobatan. Sekarang, herpes zoster dapat dicegah dengan vaksin herpes zoster. Vaksin herpes zoster dapat mencegah terjadinya herpes zoster dan nyeri neuralgia pasca herpetik. Vaksin herpes zoster diberikan dalam 2 dosis dengan rentang waktu 2-6 bulan untuk yang berusia 50 tahun ke atas. Sedangkan untuk kondisi imunokompromi akan diberikan 2 dosis dengan rentang waktu 1-2 bulan. Dapatkan vaksin herpes zoster di Klinik Pratama Karya Kasih. Shalom umat terkasih GKI Taman Aries. Tanpa terasa, kita akan segera memasuki masa Raya Natal. Berikut ini rangkaian ibadah masa Raya Natal 2025 GKI Taman Aries.
Rangkaian masa Advent dimulai pada hari Minggu 30 November sampai dengan 21 Desember 2025. Perayaan Advent Usia Indah akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Desember 2025 pukul 10 pagi. Kebaktian Natal pertama akan kita rayakan pada tanggal 24 Desember pukul 17 dan pukul 20. Sukacita Natal akan kita rayakan pada kebaktian Natal kedua pada tanggal 25 Desember pukul 7.30. Perayaan Natal Komisi Anak akan dirayakan pada tanggal 25 Desember pukul 10.30. Kebaktian minggu pertama setelah Natal akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember pada pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 17. Bersama-sama, kita akan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini dalam ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2025 pukul 19. Dan kita akan mengawali tahun 2026 dalam ibadah awal tahun pada tanggal 1 Januari 2026 pukul 10 pagi. Selanjutnya, Minggu Epifani dan Perjamuan Kudus akan kita rayakan pada tanggal 4 Januari 2026 dalam kebaktian umum pukul 7.30, pukul 10, pukul 17, dan kebaktian kaum muda pukul 10. Mari kita bersama-sama menyambut masa raya Natal dengan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat terkasih, pada bulan Desember, GKI Taman Aries akan mengadakan GPS edisi Natal, di mana kita akan belajar bersama-sama apa arti pengharapan dalam iman Kristen. GPS akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember pukul 7, dipimpin oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon, dan pada tanggal 20 Desember pukul 7 pagi dipimpin oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. GPS akan dilaksanakan baik secara onsite maupun via Zoom. GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu umat yang terkasih. Yesus keselamatan kita hadir membawa sukacita. Biarlah umat senantiasa rindu memuji menyanyikan kidung pujian kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Selamatkanku, ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus, Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Walaupun hanya sekali nampak kebajikannya, cukuplah itu bagiku
puaslah jiwaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Shalom. Selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik yang berada di dalam gereja maupun melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Minggu ini kita memasuki minggu Advent ketiga. Tema ibadah hari ini adalah bersama mewartakan pemulihan dan sukacita. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Dani Purnama dari GKI Gading Serpong. Dalam rangka pertukaran penatua seklasis Jakarta Barat, hari ini Penatua Felicia Novita dan Penatua Tiffany Aprilia Purba dari GKI Kepaduri akan melayani pada kebaktian 1. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Felicia dan Penatua Tiffany. Tuhan Yesus memberkati. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Shalom umat terkasih, berikut ini rangkaian kegiatan Masa Raya Natal GKI Taman Aries 2025. Mari kita bersama-sama menyambut masa Raya Natal dengan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Di momen Natal ini, GKI Taman Aries mengajak kita berbagi kasih melalui persembahan palungan. Untuk mendukung pengembangan klinik Pratama Karya Kasih, membantu korban bencana di Sumatera, dan menolong pembuatan kanopi di Sekolah Kristen Wonosobo. Persembahan dapat diberikan saat kebaktian Natal atau melalui QRIS dan transfer dengan kode unik 09. Mari bersama menghadirkan pengharapan bagi sesama. Mari kita doakan aksi Natal kunjungan ke lapas perempuan yang akan dilakukan tanggal 30 Desember 2025. Agar setiap rangkaian kegiatan berjalan lancar dan kehadiran kita menjadi saluran kasih Kristus yang menghadirkan sukacita serta penghiburan. Salam damai sejahtera untuk Oma, Opa, Ibu, dan Bapak. Mari kita bersekutu di dalam ibadah rindu, di mana kita akan mengadakan perayaan Advent Usinda yang akan diadakan pada hari Jumat 19 Desember 2025 pukul 10 pagi dengan tema Pengharapan bagi Dunia.
Ibadah ini dilaksanakan secara tatap muka atau onsite di gedung gereja, namun dapat diikuti melalui YouTube. Mari kita hadiri dan semarakan perayaan Advent Usinda 2025. Sampai jumpa! GPS edisi Natal minggu ini mengajak kita untuk belajar memaknai tentang lahir sebagai pengharapan yang akan dipandu oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Diadakan pada hari Sabtu 20 Desember 2025 pukul 7 pagi secara onsite dan melalui Zoom. GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Hai adik-adik sekolah minggu, Papa dan Mama. Bulan Desember sudah tiba nih. Itu tandanya kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama. Ada apa aja sih di Natal tahun ini? Nah, supaya nggak penasaran, kakak-kakak sekolah minggu mengundang adik-adik, Papa dan Mama untuk ikut hadir bersama dalam perayaan Natal Anak Sekolah Minggu GKI Taman Aries yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Desember 2025 pukul 10.30 sampai dengan 12.30. Kelas Batilita sampai dengan kelas 2 di ruang kebaktian umum dan kelas 3 sampai dengan kelas 7 di ruang serbaguna lantai 2. Jangan lupa cara tangganya ya. Ditunggu semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Di tengah kegelapan dunia, kita menyalakan lilin Advent ketiga yang mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Terang yang membawa sukacita bagi dunia melalui karya pemulihannya yang tak terduga. Kristus terang bersinarlah di hati kami. Kristus terang bersinarlah di gerejamu. Dengarlah, hai umat Tuhan, kabar baik yang berkumandang. Kami mendengar dan menantikan Sang Sumber kebaikan. Lihatlah, hai umat yang dikasihinya, karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan. Kami melihat dan menantikan Sang Sumber keselamatan. Bersukacitalah, hai umat yang dipulihkannya. Kami bersukacita dan menantikan Sang Sumber sukacita. Nyanyilah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Kadang hidup terasa berat, seakan dunia hanya dipenuhi kabar buruk dan kepenatan. Di tengah kesibukan dan kepesimisan, kita mudah kehilangan arah dan lupa bahwa kita tidak berjalan sendirian. Namun di tengah segala kepenatan, kita diundang untuk berhenti sejenak, untuk kembali bersukacita. Iya, bersukacita. Di tengah kegelapan dalam hiruk-pikuk kesibukan, kita sering lupa bahwa ada cahaya yang tidak pernah padam. Pengingat bahwa harapan itu nyata, hadir dalam hal-hal kecil, dalam kasih yang sederhana. Dari hal-hal kecil ini, kita belajar bahwa kita bisa saling menolong, saling dihibur, dan saling menguatkan. Masih ada harapan bagi dunia ini, karena cahaya itu terus menyala melalui setiap tindakan kasih, sekecil apapun. Minggu ini, kita diajak untuk menemukan sukacita, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena Yesus datang membawa harapan. Umat Tuhan, di Minggu Advent ketiga ini, kita diingatkan bahwa Yesus datang membawa pemulihan dan sukacita. Di tengah kehidupan yang penuh dinamika, apakah kita tetap percaya pada janji pemulihannya? Atau kita malah menjadi tawar hati, kehilangan sukacita, dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Di mana Tuhan? Benarkah keselamatannya sungguh nyata? Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami yang terkadang tawar hati ketika pergumulan datang menghampiri. Kami bertanya, akankah datang pertolongan bagi diri? Adakah Tuhan mendengar doa dan seruan kami? Ampunilah kami yang terkadang kehilangan sukacita karena tak peka melihat karya-karyamu, sehingga membuat kami menjauh darimu. Ampunilah kami yang mengutamakan diri dan mengabaikan keberadaan sesama kami. Kami menutup mata bagi penderitaan, serta menutup telinga terhadap jeritan. Tolonglah kami untuk berkarya mewartakan pemulihan dan sukacita bagi setiap insan yang lara di tengah dunia yang terluka. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengaku dan memohon. Amin. Gusti, kau ku rindukan hidup.
Saudara-saudara, Tuhan telah menyingkirkan kecemasan dan duka melalui pengampunan yang Ia beri. Mazmur 31 ayat 8-9 menyatakan demikian. Aku hendak bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah mengetahui kesesakan jiwaku. Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. membuat wajah berseri, Mesias akan datang, kini terkabul dan genap janji nubuat Alkitab yang lama didambakan. Tercengkram akan dibebaskannya, janjinya pada Abraham kini menjadi nyata. Umatnya bersejahtera kan beribadah padanya, bagi Dia. Nabi Yohanes, kau segera kan meratakan jalannya, Sang Raja yang mulia. Umatnya mengerti hidup kekal sentosa, yang Maha Kasih memberi rahmat ampunan dosa. Sang Surya bangkit telah dekat, orang yang Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa, hari ini
kami bersyukur, bersukacita, karena kembali boleh hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur diberikan kekuatan, kesehatan, kesegaran untuk melewati 1 minggu lamanya karya dan pelayanan kami. Dan kini kami tiba di minggu Advent ketiga. Di masa penantian, kami menantikan pemulihan dari Tuhan. Dan kami mengalami sukacita di tengah masa penantian itu. Karena kami tahu karya Tuhan nyata dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mempersembahkan waktu terbaik kami untuk kami berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kami dan mengalami indahnya persekutuan dengan saudara-saudara kami. Kami bersiap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya ketika para lektor membacakan bagian-bagian Alkitab, ketika hamba-Mu membagikan perenungan firman Tuhan, dan ketika Mazmur kami nyanyikan berbalasan, kami semua dituntun dan diberi kepekaan mendengar sapaan Tuhan sendiri kepada kami pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, maupun bagi kami jemaat Tuhan di GKI Taman Aries ini. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan tanah kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, juga semarak Karmel dan Saron. Ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Engkau membuat kota-kota berkubu sunyi. Maaf. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh gelagah dan papirus. Di sana akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jalan itu tersedia bagi umatnya, para penggembara, dan orang bodoh pun tidak akan tersesat di atasnya. Di sana tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan melewatinya, dan tidak akan ditemukan di sana. Tetapi orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana. Orang-orang yang akan dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai halayak-Ku untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya, puji-Nya wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Dia penegak keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta Ia jelikan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya, puji-Nya wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya, puji-Nya wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Bacaan kedua menurut Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 10. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya
hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 11 ayat 2 sampai 11. Matius 11 ayat 2 sampai 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah Dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apa kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan anginkah? Atau untuk apa kamu pergi, melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi, melihat nabikah? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Tentang dialah ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia.' Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi, saudara. Selamat pagi. Ya, hari ini kita masih menjalani minggu-minggu Advent. Ya, Advent berarti kan kedatangan. Di minggu Advent kita menanti kedatangan Kristus. Baik menanti untuk perayaan kelahirannya, kedatangannya yang pertama, maupun juga mengarahkan hati dan pikiran untuk menyongsong kedatangannya kembali satu hari kelak. Bukan lagi sebagai bayi juru selamat, tetapi sebagai raja yang akan meminta pertanggungjawaban, menghakimi kita. Ya. Karenanya masa Advent ditandai suasana memang penantian, penuh pengharapan, ada persiapan, diisi juga dengan pertobatan. Nah, di tengah suasana kebatinan seperti itu, tibalah Minggu Advent ketiga. Ini Minggu Advent ketiga. Ya. Minggu Advent ketiga dikenal sebagai Minggu Gaudete. Bener nggak saya bacanya? Mesti Pak Kiki itu yang lebih tahu ya. Minggu Gaudete itu Minggu sukacita. Ya. Kok di tengah masa penantian penuh pertobatan kok ya ada sukacita, Pak? Iya, karena penantian kita bukan penantian yang sia-sia. Penantian kita yakin akan terpenuhi. Di tengah masa penantian itu karya Tuhan juga kita alami. Sehingga terjadi banyak pemulihan dan terjadilah sukacita di dalamnya.
Minggu Gaudete ini mengingatkan kita bahwa penantian itu pasti berbuah sukacita. Apalagi di tengah kondisi hidup saat ini yang penuh berita, bencana, kesusahan, pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan yang makin menekan dalam kehidupan kita. Situasi ekonomi yang makin sulit sekarang ini. Di tengah kondisi itu, Minggu Gaudete ini datang. Mestinya si lilin yang pink yang nyala. Tapi nggak nyala-nyala dari tadi, saudara ya. Udah berusaha dinyalain ya tetap nggak nyala ya. Ya nggak apa-apa, itu tidak mengurangi sukacita kita, saudara ya. Nah, bacaan leksionarium kita hari ini menunjukkan betapa karya pemulihan Allah itu nyata dalam hidup kita. Ya, ada beberapa hal yang kita belajar. Yang pertama, mari tanamkan dalam hati, tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Bacaan pertama dari Yesaya 35 tadi, itu masuk dalam bagian kitab Yesaya yang pertama sebenarnya, Proto Yesaya. Ditulis ketika umat Israel sedang ada dalam keadaan baik-baiknya. Sedang baik-baik saja, bahkan sedang dalam masa jaya, bebas, merdeka. Tapi Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa keadaan yang baik-baik saja itu akan berubah. Akan mengalami yang namanya kesulitan. Mereka akan kalah dan akan dibuang. Bayangin kalau tiba-tiba di tengah kondisi enak-enak baik-baik saja, lalu kita terima nanti kamu akan susah loh. Gimana ya kita rasanya ya? Kok bisa? Kok Tuhan mengizinkan? Iya, karena memang kedegilan hati mereka membuat mereka lupa diri. Ibadah sih dijalankan dengan semarak. Orang Israel kalau ibadah luar biasa. Hari-hari raya dirayakan dengan luar biasa. Jangan-jangan mirip kita sekarang ini. Ya. Ibadah dilakukan, hari raya dikerjakan luar biasa. Persembahan gak kurang-kurang. Tapi itu semua dianggap palsu oleh Tuhan. Percuma. Karena hatinya gak tertuju kepada Tuhan. Dan karena kedegilan hati itu akhirnya umat Tuhan mengalami penghukuman dari Tuhan. Dibuang ke negeri yang jauh. Waduh, tapi hebatnya ada janji Tuhan. Di tengah penghukuman seperti itu, Allah tetap bekerja. Allah tetap berkarya, memberikan pengharapan dan tidak melupakan umatnya. Yesaya 35 ayat 1-10 tadi menggambarkan padang gurun yang kering, padang belantara, itu simbol kematian, akan berbunga. Jadi mungkin hidup akan berubah jadi gersang, tapi di tangan Tuhan yang gersang itu bisa berbunga lagi. Orang buta akan dicelikkan, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bahkan bisa melompat. Bukan sekedar berjalan, bisa melompat. Yang bisu akan bisa bersorak-sorak. Mungkin keadaan akan menurun drastis. Ya. Tapi Allah sanggup untuk memulihkan keadaan. Bahkan tanah pasir akan jadi kolam. Tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Sesuatu yang mustahil kan sebenarnya ya. Tanah yang sudah kering, gersang, berubah jadi kolam. Itu kan mustahil. Tapi di tangan Tuhan, itu bisa terjadi. Ada perubahan nyata terjadi, dan itu terjadi ketika Allah bertindak. Tidak ada yang mustahil di dalam kuasanya dan karyanya. Sukacita kita adalah ketika kita percaya bahwa dalam keadaan yang paling gersang sekalipun, Tuhan itu bisa bertindak. Bisa berkarya, bahkan bisa mengubahkan dan memulihkan. Tidak gampang untuk tiba di titik itu. Ya. Tapi kita meyakini dalam banyak sejarah kehidupan kita. Bukankah ada ya titik-titik di mana kita ngerasanya, aduh ini kok udah kering banget ini. Udah gak punya harapan ya. Mustahil saya keluar dari masalah ini.
Tapi ternyata kemudian ada cara yang ajaib. Tuhan mengutus banyak orang, banyak cara untuk mengubah keadaan. Saya pernah ceritakan soal satu keluarga pendeta namanya Ingram Shia. Ini temannya Pak Andar Ismail. Masa kecilnya susah karena ketika masih umur belasan tahun, papahnya yang pendeta meninggal. Lalu Ingram jadi anak yatim. Setahun kemudian, ibunya juga meninggal. Tinggallah Ingram, anak sulung ini, yatim piatu. Dia masih umur belasan tahun. Adik-adiknya masih kecil-kecil, ada 3 orang. Bahkan yang bungsu masih balita. Hari-hari pertama orang tuanya meninggal, jemaat masih ingat sama anak-anak pendeta ini. Masih dikirimin makanan, dikirimin banyak keperluan, uang, pakaian, nggak kurang-kurang. Tapi makin lama makin sedikit jemaat yang ingat. Makin berkurang yang membantu. Sementara Ingram cari kerjaan nggak dapat-dapat. Waduh, hidup makin susah buat anak-anak ini. Mereka yatim piatu, nggak punya siapa-siapa. Untuk ngirit, mereka makan sehari sekali. Kalau malam mereka lapar, mereka minum air putih aja banyak-banyak. Nah yang repot adik yang bungsu katanya, karena masih butuh susu kan. Tengah malam bangun, cekokin air putih. Nanti kembung, tidur. Gitu terus. Sampai satu hari persediaan makanan habis. Udah gak ada uang. Mereka makan. Dan gak tahu lagi mau makan apa besok. Pernah gak kita ada di kondisi itu ya? Sampai udah gak tahu nih, buntu udah. Malamnya, sang adik bungsu bangun lagi. Jerit, nangis kenceng-kenceng. Karena lapar, perih. Cekokin air putih, makin kenceng kali ini nangisnya. Mereka makin bingung, apa yang mesti dilakukan? Kepada siapa mereka minta tolong? Lalu adiknya bilang, Kak, yuk berdoa yuk. Berdoa apa? Di tengah kondisi gitu. Kadang udah kondisi buntu ya kalau udah gitu. Lalu adiknya yang satu bilang gini, doa Bapa kami aja yuk. Kalau doa Bapa kami kita semua bisa. Jadi mereka 4 anak ini berlutut di seputaran tempat tidur mulai menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Mereka gak sanggup nerusin kalimat itu. Mereka berhenti di titik berikanlah kami pada hari ini. Mereka menjerit, nangis kenceng-kenceng karena boro-boro makanan yang secukupnya. Makanan yang ala kadarnya aja mereka gak punya. Mustahil, udah gak bisa ke siapa-siapa lagi. Tengah malam pula. Katanya di tengah keletihan mereka menangis, menjerit itu. Akhirnya mereka keletihan dan tertidur. Besok paginya, enggak ada di meja udah langsung ada makanan, enggak. Kayak apa itu, keomas ya, enggak. Mujizat itu enggak begitu cara kerjanya kan. Ya. Bangun pagi, ada yang ketuk pintu. Pendeta muda, pengganti papanya Ingram, datang. Bawa 1 karung besar. Ingram, tadi malam ada anggota jemaat kita yang pulang dari ladang dan hasil ladangnya luar biasa. Dia merasa terberkati lalu memberikan sumbangan, persembahan buat gereja 1 karung ubi. Nah, kami pikir ini lebih pas buat kalian. Nah, seneng dong, yang lapar kok ada ubi. Lalu mereka segera masak ubi itu, makan dengan lahap. Lalu pendeta ini bilang, mulai pagi ini kamu juga diterima kerja. Ada anggota kita yang memberi kamu kerja. Padahal kan aneh, anak umur 15-16 tahun siapa sih yang mau percaya kasih kerja? Ada yang kasih kerja. Jadi kamu siap-siap berangkat kerja. Aduh, dengan gembira Ingram bersiap dan berangkat kerja. 2 minggu kemudian Ingram terima gajinya yang pertama. Tepat pada saat ubi dalam karung tadi habis. Kebetulankah? Apakah ini sebuah kebetulan? Oh, itu cerita dibuat-buat Pak. Enggak, ini ada di ceritanya Pak Andar Ismail. Dan
Pendeta Ingram Shia itu adalah pernah menjadi rektor sekolah tinggi teologi di Taipei. Jadi nggak mungkin ngarang-ngarang cerita, saudara ya. Itu pengalaman hidup. Apakah itu sebuah kebetulan? Enggak. Allah bertindak dengan cara yang melampaui akal. Mungkin kita manusia udah buntu. Udah nggak tahu ini. Udah jadi padang gersang kehidupan kita ini. Nggak punya harapan. Kok datang karya Tuhan menumbuhkan harapan. Berbunga lagi. Jadi kolam bahkan. Tapi sekali lagi tadi, ini bukan kayak cerita keong mas yang tiba-tiba ada di depan kita yang kita butuhkan kan. Ya. Dia berkarya lewat banyak cara, lewat banyak orang. Ya. Karenanya siapkah kita juga, selain menerima karya-karya Allah yang luar biasa itu, siapkah kita untuk menjadi alat juga di tangan Tuhan untuk berkarya buat orang-orang di sekitar kita? Melakukan karya yang buat orang-orang tertentu, ini ajaib bener ya. Saya udah gak punya harapan kok, kamu datang. Ya. Cara Tuhan yang ajaib itu masih berlaku. Yang kedua yang kita belajar dari bacaan kedua. Yakobus 5 ayat 7-11 mengajak umat Tuhan untuk bersabar. Di tengah hidup dijalani sebagai umat kepunyaan Tuhan, di tengah masa penantian ini, hidup sebagai anak-anak Tuhan bukan hidup yang pasti sukses, pasti bebas dari masalah. Nggak ada hidup yang tidak bermasalah. Pasti hidup ini selama masih dalam darah dan daging, ya pasti kita punya masalah. Ini beda banget dengan satu pandangan teologi yang mengatakan, hidup sebagai anak Tuhan, hidupmu pasti sukses. Hidupmu pasti bahagia, sehat terus. Ya, usahamu apapun yang dilakukan berhasil. Ada kan yang mengatakan gitu? Apakah benar hidup kita pasti sukses? Hidup kita pasti berhasil? Nggak pernah ada gagalnya, nggak pernah ada jatuhnya, nggak pernah ada susahnya, nggak pernah ada sakitnya? Rasanya enggak, saudara ya. Karenanya ketika menjalani hidup yang tidak mudah sebagai anak-anak Tuhan, yang diminta kepada kita adalah bersabar, tekun menjalani tiap peran kita itu. Tidak lari dari masalah. Sama katanya seperti petani, bersabar menanti datangnya musim panen. Tapi sabarnya petani kan bukan berarti setelah tancepin benih lalu dia tinggalin. Enggak. Bersabarnya petani menanti masa panen itu tetap diisi dengan bekerja, mengolah tanahnya, mengairi sawahnya, jaga supaya jangan ada burung yang makanin padinya, gitu kan? Jadi bukan bersabar itu ya udah tunggu aja waktu Tuhan dipenuhi, ya, tunggu aja Tuhan berkarya. Enggak, saudara. Ketika kita menghadapi hidup yang tidak mudah, Tuhan minta kita bersabar, tapi juga bertekun, mengerjakan bagian kita. Berusaha, diiringi harapan. Seperti petani bekerja keras itu diiringi harapan. Tiba waktunya nanti panen. Saya dapat hasilnya. Saudara, pemulihan dari Tuhan kadang tidak datang dengan instan. Tidak datang dengan tiba-tiba. Butuh proses. Butuh waktu yang tidak sedikit. Dan proses Tuhan kadang-kadang menyakitkan. Ya, untuk sampai pada pemulihan itu. Ya. Sama kan, kadang kita harus minum jamu yang pahit banget supaya bisa lebih segar, lebih pulih. Ya, sama proses Tuhan kadang tidak gampang kita jalani. Ya, tapi yang pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan nggak pernah janjikan langit selalu biru, enggak. Sebagai anak-anak Tuhan, enggak selalu jalanan itu penuh bunga, tanpa kerikil-kerikil tajam, enggak. Tapi yang dia janjikan, ada kekuatan. Ada dia yang hadir. Yang diminta dari kita, sabar. Jangan menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Angklung gak nyanyi nih kan? Enggak ya? Takutnya nyanyi, jangan dinyanyiin sekarang kalau gitu ya. Tetapi dia berjanji
selalu menyertai. Nggak kalah ya sama Pak Sugiharto ya suara saya ya. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Lalu apa kata-katanya? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Udah jangan diterusin nanti kelamaan ya. Tapi ini orang GKI banget ya, lagu-lagu gini nggak kenal ya, nggak hafal ya. Tapi sebenarnya hafal mungkin cuma takut sama Pak Kiki kalau nyanyiin ya. Mesti lagu NKB KJ gitu ya. Tapi kata-katanya bagus banget. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita nggak pernah dijanjikan Tuhan itu langit selalu biru, tanpa awan yang kelam. Jalan selalu rata, tanpa kerikil-kerikil tajam. Akan ada itu semua terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang pasti Dia tidak berhenti bekerja. Jangan menyerah, itu yang diminta kepada kita. Tetap bersabar dan tidak berputus asa. Yang ketiga, yang terakhir. Di Matius 11, ini bacaan Injil. Yesus menegaskan bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak dirinya. Kenapa? Karena banyak orang yang mempertanyakan kuasa Allah. Kecewa kepada Tuhan. Mempertanyakan kuasa Tuhan. Kok Tuhan biarin? Kok kayaknya nggak ada perubahan apa-apa? Dianggap Tuhan membiarkan dan tutup mata, tidak menolong. Tutup telinga, tidak mendengar seruan minta tolong kita. Yohanes Pembaptis pun sampai perlu kirim murid-muridnya untuk menegaskan. Ini, engkaukah yang akan datang itu atau kami masih nunggu orang lain? Sampai ada dalam posisi yang mempertanyakan. Ya. Bukankah kita juga kerap gitu ya? Tuhannya ada nggak sih? Udah bertahun-tahun loh saya berdoa loh. Berusaha juga. Tapi kok yang nggak ada perubahan apa-apa. Sedikit, lambat sekali. Yohanes mempertanyakan karya Yesus. Benar nggak engkau yang kami tunggu itu? Yesus tidak menjawab ya atau tidak, benar ya? Pertanyaannya kan sebenarnya tinggal dijawab ya atau tidak. Tapi Yesus mengutip Yesaya 61 ayat 1. Itu tentang karya Mesias. Orang yang diurapi, yang penuh dengan roh Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa betul, dia adalah yang diutus oleh Allah. Hadir. Bukan jadi Allah yang jauh, tapi sekarang ada di dekat. Maka namanya Immanuel, Allah beserta kita. Dan sebagai Allah yang ada di tengah umatnya itu, Ia tahu betul apa yang dialami, yang menjadi kesusahan dan pergumulan umatnya. Maka Dia katakan, kamu sampaikan kepada Yohanes, orang buta melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang punya sakit kulit, kalau TB1 yang sakit kusta, tahir. Yang tuli bisa dengar, yang miskin dapat kabar baik. Itu menjadi tanda hadirnya Mesias. Orang yang diurapi Tuhan, yang dinanti-nantikan itu. Dan ketika Mesias hadir, ada karya pemulihan terjadi. Ketika Kristus hadir, kehadirannya membawa dampak yang besar. Mengubahkan, memulihkan, memberi semangat yang baru, dan memberi harapan. Dan kita yang sudah mengalami karya Tuhan yang memulihkan itu, diminta untuk tidak cuma menikmatinya sendirian. Kita menjadi agen-agen pemulihan yang membawa juga dan membagi harapan buat orang-orang di sekitar kita. Seorang ibu belanja 1 set patung keluarga Yesus. Nah, kalau menjelang Natal biasanya ada yang belanja patung-patung keluarga Yesus itu ya. Ketika sampai di rumah, dibuka, ketika ditata, loh, patung Marianya ada 2. Nah, kalau saudara belanja terus dapat patung Maria 2 gimana? Oh, bonus Natal ini Tuhan tahu aja ya. Ada bonus dari Tuhan ya. Disimpan siapa tahu jatuh, pecah, ada cadangan.
Tapi ibu ini punya hati yang beda. Dia berpikir gini, kalau di kotak saya ada 2 patung Maria, berarti ada 1 kotak yang nggak ada patung Marianya gitu kan. Salah packing, bisa aja kan? Bisa. Wah, kasihan dong orang yang beli nggak ada patung Marianya. Aneh, patung keluarga Yesus nggak ada Marianya, aneh bener gitu kan. Jadi dia berkeras sama suaminya, yuk balik lagi ke toko itu yuk, saya mau balikin patung Maria ini. Nah suaminya seperti kebanyakan kita ya, alah repot-repot amat, anggap aja bonus dari Tuhan lah itu ya, simpen aja. Enggak, ibu ini bilang enggak, ini pasti ada orang nanti yang kekurangan. Jadi dia balik lagi. Pemilik tokonya nggak mau repot dong, masa satu-satu dibukain. Kalau dibukain kan berarti dianggap nanti udah barang bekas lagi ya. Jadi pemilik tokonya menolak juga, udahlah bu, bawa pulang aja, bonus. Enggak, ibu ini bilang enggak. Gimana caranya Pak? Pokoknya kalau sampai ada orang yang beli lalu kurang patung Marianya, bisa dapat. Titip aja ya di Bapak. Enggak mau, pemilik tokonya juga enggak mau repot ya. Sampai bingung banget ya orang ini mau peduli aja. Ya udah gini Pak, boleh nggak saya taruh nomor telepon saya? Jadi kalau ada yang beli lalu kemudian kurang patung Maria, telepon saya. Sampai begitunya orang ini peduli sama sesamanya ya. Seminggu berlalu nggak ada telepon. Berarti mungkin betul kata suaminya. Itu mah kesalahan packing aja lah, kelebihan gitu ya. 2 minggu nggak ada yang telepon. Ya udah mulai dilupakan. Tapi 1 hari menjelang Natal katanya ada telepon masuk tadi ya. Di seberang sana ada suara perempuan yang bergetar. Bu, benarkah ini Ibu Sandra disebut? Karena tinggalin namanya Sandra, nomor teleponnya segini. Maafkan kalau ada nama Bu Sandra di sini ya. Ini cerita yang kebetulan sama. Apakah betul ini Bu Sandra yang nomor teleponnya ada di toko hiasan Natal? Oh betul. Langsung si Bu Sandra ini pikir, ibu yang belanja lalu kurang patung Maria ya? Gitu ya. Enggak Bu, saya enggak belanja. Saya enggak punya uang untuk belanja. Saya justru bingung kepada siapa saya minta tolong sekarang. Loh, ada apa? Saya udah nggak tahu lagi mesti minta tolong ke siapa, dan ketika saya bingung itu, saya lihat di toko itu ada 1 nomor telepon yang bersedia dihubungi. Jadi saya telepon sekarang ini. Loh, kamu kenapa? Kata Bu Sandra. Saya nggak punya apa-apa lagi. Alamatmu di mana? Gara-gara hal yang sepele tadi ya. Lalu Bu Sandra catat alamat ibu tadi. Didatengin, dan ketika didatengin, aduh, suasananya mengenaskan. Air dan gas di rumah itu juga aliran listrik udah diputus. Padahal ini kisah nyata di daerah yang beriklim 4, bermusim 4 ya. Dan itu suasana menjelang Natal, berarti salju. Kalau nggak ada gas, nggak ada listrik, nggak ada penghangat ruangan, berarti berat sekali hidup akan dijalani. Dan ketemu di sana si ibu ini punya anak-anak kecil yang udah nggak makan 1 hari, udah kehabisan, nggak punya apa-apa. Genting banget ya. Tapi lihat, Tuhan bertindak. Nggak turun dari langit bantuan itu, nggak langsung dari surga, tetapi diutuslah orang yang punya hati yang peduli. Mulai dari peduli yang sepele kan, gara-gara patung Maria doang. Tapi gara-gara itu berlanjut dipakai Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Ada 1 keluarga dalam keadaan genting yang bisa saja mati kelaparan dan kedinginan kalau malam itu nggak dibantu. Tuhan hubungkan dengan itu. Apakah ini kebetulan? Bukan pasti. Ya. Tuhan berkarya sampai saat ini, masih berkarya. Kalau hari-hari ini makin banyak orang seperti ibu dalam cerita tadi, iya. Hidup dalam kesusahan, dirundung kedukaan, mengalami banyak kehilangan dan kekurangan-kekurangan. Apakah Tuhan tutup mata? Apakah Tuhan tidak berkarya? Tuhan masih berkarya sampai sekarang. Tuhan masih bertindak untuk memulihkan. Masih, sampai sekarang masih berkarya. Dan karya pemulihan Tuhan itu sanggup untuk mengubah keadaan. Bahkan yang mustahil aja bisa.
dari tanah kering jadi berbunga. Dari tanah gersang jadi kolam yang berair banyak. Masih berkarya? Masih. Tapi perlu proses. Perlu keteguhan hati, kesabaran untuk mengalami karya-karya Tuhan itu. Kalau hari ini berita Minggu Advent ketiga adalah mewartakan pemulihan. Dan juga Minggu Gaudete, sukacita. Berarti kalau kita sudah mengalami karya Tuhan itu, kita juga diminta untuk membagikan karya itu kepada sesama. Karya Tuhan yang memulihkan lewat cerita Pak Ingram Sia tadi. Lewat cerita dua patung Maria ini. Terjadi lewat siapa? Lewat orang-orang yang memberi dirinya dipakai untuk berbagi dengan sesama. Ya. Karenanya, mari jadi rekan sekerja Tuhan juga. Mewartakan pemulihan dan mendatangkan sukacita buat orang-orang di sekitar kita. Saya tutup dengan sebuah doa. Tangan yang memulihkan namanya. Kristus, tanganmu membagi roti dan ikan. Tanganmu memeluk anak yang disingkirkan. Tanganmu merangkul orang buangan. Kristus, tanganmu meredakan badai topan. Tanganmu menyalami bangsa Samaria. Tanganmu menjamah penderita kusta. Tanganmu mendoakan murid segala zaman. Bahkan, tanganmu dipaku dan disalibkan. Tanganmu itu ya Tuhan, tangan yang memulihkan. Maka kulipat tangan seraya bersembah. Kristus berkatilah. Tangan yang memasak dan menyaji. Tangan yang menyapu dan mencuci. Tangan yang menjahit dan menyulam. Tangan yang membersihkan dan membereskan. Sebab tangan itu memulihkan. Kristus berkatilah tangan yang merawat dan membalut luka. Tangan yang menggotong dan membopong. Tangan yang menyokong dan menolong. Tangan yang menjamah dan membedah. Tangan yang mengobati dan menyuapi. Tangan yang menopang dan menyayang. Tangan yang memijit dan mengurut. Tangan yang menyembuhkan dan menghidupkan. Sebab tangan itu memulihkan. Kristus berkatilah tangan yang menanam dan menyiram. Tangan yang mencangkul dan menabur. Tangan yang membudidaya dan menjala, tangan yang menjelaskan dan menunjukkan, tangan yang mengasuh dan mengasih, tangan yang merancang dan menghitung, tangan yang membangun dan menegakkan, tangan yang menjinjing dan mengangkut, tangan yang memperbaiki dan menata, tangan yang menjajah dan berniaga, tangan yang mengemudi dan mengendali, tangan yang membela dan menjaga, sebab tangan itu memulihkan. Kristus berkatilah tangan yang memeluk dan mendekap, tangan yang membuai dan membelai, tangan yang merangkul dan meraba, tangan yang memberi dan menerima, tangan yang merestui dan memberkati, tangan yang terangkat dan terkulai, tangan yang menyambut dan memaafkan, sebab tangan itu memulihkan. Maka kulipat tangan seraya mengucapkan, berkatilah tangan itu ya Tuhan, itu tangan-tangan yang memulihkan. Maka kulipat tangan seraya meminta, berkatilah tangan kami, kau jadikan tanganmu tangan yang memulihkan. Amin.
Sebuah persembahan pujian dari Angklung Aletheia, Mereka Perlukan. berharga dari mereka yang terhilang. Kasih Tuhan mencerminkan, membuat kita mengerti mereka perlu mendengar tentang kasih Tuhan.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan syafaat kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dalam ibadah ini kami juga boleh berjumpa dengan Tuhan, membawa syafaat kami. Kami berdoa supaya jemaat dimampukan menjadi pembawa berita pemulihan dan menjadi sumber sukacita bagi sesama di tengah kehidupan sehari-hari yang tidak mudah dijalani saat ini. Tuhan perlengkapi kami dengan berbagai hal yang dibutuhkan supaya dengan kehadiran kami, dengan apapun yang kami punya dan kami bisa, kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam membawa berita pemulihan dan sukacita ini. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada dalam rupa-rupa pergumulan, terkhusus buat mereka yang merindukan pekerjaan dan arah karir yang lebih baik, supaya Tuhan menuntun mereka, membuka jalan, dan memberikan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Kami berdoa supaya Tuhan juga membuka jalan dan menggerakkan banyak orang untuk membantu saudara kami yang sedang ada dalam kebutuhan akan pekerjaan dan usaha ini. Kami berdoa juga untuk masa raya Natal tahun ini, agar kegiatan demi kegiatan, kebaktian demi kebaktian, aksi-aksi sosial yang kami lakukan menjadi pengingat bahwa kehadiran dan kelahiran Kristus memang membawa kami umat Tuhan untuk membawa pengharapan bagi sekitar kami. Di tengah dunia yang gelap karena rupa-rupa pergumulan, sakit, penyakit, dan penderitaan, biarlah berita Natal membawa pengharapan terang bagi sekeliling kami. Kami berdoa juga untuk kegiatan yang dilakukan oleh GKI Taman Aries. Terkhusus kami berdoa agar rumah belajar GKI Taman Aries menjadi ruang yang juga menghadirkan semangat belajar serta berkat bagi anak-anak dan para pengajar yang melayani. Melalui jalan ini, nama Tuhan juga dimuliakan. Kami berdoa juga agar damai Tuhan, shalom dari Tuhan, melingkupi seisi dunia, meredakan konflik dan kekerasan, serta menolong para pemimpin bangsa untuk mencari jalan damai, jalan keadilan bagi seluruh umat manusia. Kami berdoa juga buat negeri kami. Di tengah kondisi yang tidak mudah dijalani dari hari ke hari, hati kami bertambah miris dan teriris ketika melihat saudara-saudara kami di berbagai daerah, terutama di Sumatera, mengalami bencana yang mengakibatkan banyak kehilangan. Ada yang kehilangan harta benda, rumah tempat tinggal, tempat bekerja, bahkan kehilangan orang yang dicintai. Mari Tuhan, di tengah kondisi itu, gerakkan kami dan pakai kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, membantu memulihkan keadaan, meringankan beban, dan membuat saudara-saudara kami yang menjadi korban ini bangkit lagi, punya semangat dan harapan yang baru, melanjutkan kehidupan, menata lagi kehidupan. Kami berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan, termasuk tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia, lindungi dan jagai
supaya mereka juga menjadi alat di tangan Tuhan mendatangkan pemulihan-pemulihan yang diperlukan. Kami berdoa untuk majelis jemaat, badan-badan pelayanan jemaat, seluruh aktivis, anggota jemaat dan simpatisan di GKI Taman Aries ini. Biarlah kami berjalan dan berderap satu, bergandengan tangan, mengatasi berbagai persoalan dan perbedaan, mengatasi konflik yang terjadi, supaya gerak langkah kami bukan gerak langkah yang menyandung, bukan gerak langkah yang melukai, tapi sebaliknya kami menjadi berkat yang memulihkan, membebat, menyembuhkan, menguatkan dan meneguhkan hati. Sehingga kehadiran kami menjadi kehadiran yang memuliakan Tuhan dan mendatangkan kebaikan buat sekeliling kami. Kami memasuki minggu yang baru. Ada banyak tugas, peran dan tanggung jawab yang kami akan lakukan. Kami mohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus memampukan kami mengerjakan bagian-bagian kami, melakukan peran-peran kami dan menuntaskan tanggung jawab kami dengan benar, dengan optimal dan berhasil. Hasilnya kami mau persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah syafaat kami ya Allah. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita membawa persembahan dengan rela dan penuh sukacita, seperti dikatakan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Sempurna dan besar
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan-Mu. Terimalah persembahan ini ya Allah. Jadikanlah persembahan ini sebagai sarana bagi gereja-Mu untuk mewartakan pemulihan dan sukacita. Kiranya hidup kami pun menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan Tuhan di tengah dunia. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, nantikanlah kedatangan Kristus, sang sumber sukacita, karena kedatangannya membawa pemulihan bagi dunia. Pergilah dan wartakanlah. Dunia kita tak baik-baik saja, semesta menggerak di dalam diam. Kebenaran terbongkar, keadilan terbeli, kepentingan diri makin menjadi. Bisa kita lakukan, mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Kegelapan malam makin mencekam, namun surya pagi pastikan datang. Ketakutan dan lenyap bagi orang percaya, pengharapan kita tak akan sirna. Ini yang akan kita lakukan. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Terkejut gembala karena malaikat yang wartakan Yesus lahir di dunia. Berkatalah mereka satu dengan lainnya, mari kita pergi dan melihatnya.
lahir di dunia. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta samudra yang lahir di dunia. Dalam cinta samudra yang lahir di dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ini pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa pemilik kehidupan menganugerahkan sukacita kepadamu. Kiranya Kristus sumber pengharapan memulihkanmu dari segala kesesakan. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong menuntunmu menjadi pewarta kerajaan Allah ke seluruh dunia. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus besertamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk mengarahkan perhatian pada Tuhan yang kedatangannya dinantikan dengan penuh pengharapan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dunia kita tak baik-baik saja, semesta bergerak di dalam Dia, kebenaran terbuka, keadilan terbeli, kepentingan diri makin menjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bersama melahirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Kegelapan malam makin menjengkam, namun surya pagi pastikan terang. Ketakutan tak lena bagi orang percaya, pengharapan kita akan senang. Ini yang akan kita lakukan.
di dunia. Terkejut gembala karena malaikat yang wartakan Yesus lahir di dunia. Berkatalah mereka satu dengan lainnya, mari kita pergi dan melihatnya. Kita pun akan melakukannya. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Mari kita bersama